Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Rika dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dari rumah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui pembelajaran hari ini ialah sebagai berikut. Pernahkah kalian menonton serial Doraemon, Spider-Man, Putri Salju, Cinderella, Transformer, Harry Potter, atau Timun Mas, Keong Mas? Nah, itu adalah beberapa contoh cerita fantasi. Lantas, apa itu cerita fantasi? Nah, cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi atau bersifat khayalan. Jadi semua unsur atau bagian-bagian dalam cerita tersebut bersifat khayalan atau imajinasi dari pengarangnya. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian tentang apa itu cerita fantasi, berikut penjelasan lebih lanjut tentang ciri-ciri cerita fantasi. Ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama, ide cerita yang terbuka dan tidak memiliki batasan realita atau kenyataan dan dapat dikembangkan sesuka pengarang. Artinya, dalam sebuah cerita fantasi, ide cerita itu sifatnya bebas, suka-suka dari pengarangnya ya, karena tergantung dari imajinasi pengarang. Setiap pengarang memiliki imajinasi yang tentunya berbeda-beda. Dan ini tidak ada batasannya, ya, batasan kenyataannya. Kemudian yang kedua, dalam sebuah cerita fantasi itu terdapat keanehan, misterius, dan keajaiban. Hal ini bisa kita lihat dari peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh atau justru hal yang ada dalam diri tokoh itu sendiri yang bisa kita amati ya, bahwa dalam cerita tersebut ada keajaiban, ada kemisteriusan, ada keanehan baik dalam peristiwa maupun dalam diri tokoh. Kemudian yang ketiga, dalam cerita fantasi itu menggunakan berbagai latar lintas ruang dan juga waktu. Seperti yang ada di dalam serial Doraemon ya, di beberapa episode kita pernah diajak untuk memasuki dunia di masa depan. Pernah juga di episode yang lain itu kita diajak ke peristiwa di masa lalu. Jadi dalam cerita fantasi itu tidak hanya menyajikan peristiwa di masa sekarang, boleh juga menyajikan peristiwa di masa depan atau peristiwa yang sudah lama, dan itu boleh dicampur dalam satu cerita ya. Nah, ciri yang keempat, di dalam cerita fantasi itu tokohnya unik dan berbeda dari yang lain. Berbeda dari yang lain itu maksudnya berbeda dengan cerita-cerita yang nyata ya. Jadi kalau cerita fantasi itu tokohnya memiliki kesaktian, keistimewaan, dan lain-lain. Contohnya dalam film Aladdin, terdapat tokoh jin yang memiliki kesaktian atau kemampuan untuk mengabulkan permintaan dari tuannya. Ada juga karpet yang bisa terbang ya, atau tokoh-tokoh dalam cerita lainnya yang bisa berbicara dengan roh-roh ya, atau ada tokoh peri yang bisa mengabulkan permintaan. Nah, itu adalah beberapa contoh tokoh dalam cerita fantasi yang memiliki kesaktian, keistimewaan, dan lain-lain ya. Nah, yang kelima, dalam cerita fantasi itu sifatnya fiksi atau tidak nyata atau khayalan semata. Jadi kita sebagai pembaca atau sebagai penonton
Jangan mempercayai hal-hal yang ada di dalam sebuah cerita fantasi, karena itu sifatnya adalah hayalan atau tidak nyata dan tujuannya adalah untuk memberikan hiburan kepada kita. Yang keenam, dalam cerita fantasi, gaya bahasa yang digunakan itu variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan dialog. Ya, dialog di sini maksudnya dialog antar tokoh ataupun dialog dengan diri sendiri, seperti itu. Berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan sehari-hari, cerita fantasi dibagi menjadi dua, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total jika dalam sebuah cerita fantasi semua unsur atau kejadian yang ada di dalam cerita tersebut bersifat tidak nyata atau hayalan. Nah, berbeda dengan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan adalah sebuah cerita fantasi yang di dalamnya masih ada unsur atau bagian-bagian yang bisa kita temukan dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Nah, pada umumnya cerita-cerita fantasi yang kalian tonton atau kalian baca itu adalah cerita fantasi irisan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami tentang materi kita pada hari ini? Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah ya. Nah anak-anak, demikian penjelasan Bu Rika tentang pengertian, kemudian contoh, juga ciri-ciri dari teks cerita fantasi. Nah, tugas kalian sebagai seorang pembaca maupun sebagai penonton cerita fantasi adalah mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari cerita-cerita atau kisah-kisah yang disajikan dalam sebuah cerita fantasi. Nah, cerita fantasi itu sifatnya adalah untuk menghibur kita. Jadi, jangan percaya dengan hal-hal yang ada dalam cerita tersebut, karena cerita tersebut adalah cerita hayalan. Nah, anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi yang baru Bu Rika jelaskan, Ibu akan memberikan kalian sejumlah soal, dan soal ini dikerjakan di buku Tugas Bahasa Indonesia. Soal ditulis disertai dengan jawaban yang lengkap, kemudian nanti difoto dan dikirim ke Google Classroom Bahasa Indonesia. Soal nomor 1, jelaskan pengertian cerita fantasi. Soal nomor 2, sebutkan minimal 3 contoh judul cerita fantasi yang pernah kalian tonton atau pernah kalian baca. Soal nomor 3, sebutkan 6 ciri umum cerita fantasi. Soal nomor 4, menurut pendapatmu, apa perbedaan antara teks deskripsi dengan teks cerita fantasi? Dan soal nomor 5 atau soal terakhir, apa yang dimaksud dengan cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan? Anak-anak, demikian kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami segala penjelasan pada hari ini dan dapat menyelesaikan tugas atau evaluasi yang Ibu berikan secara mandiri. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang unsur-unsur yang ada di dalam cerita fantasi. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian selalu sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.